Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Jadi hari ini kita mau bahas BMW 46 yang tipe mesinnya itu M54. Ini dia mobilnya. Itu spion udah nggak standar. Itu spion. Visual dari eksterior sebenarnya antara 325 M54 atau 318 M43 yang non facelift ini kayak nggak ada beda ya, tapi kok di 325 kok nggak salah harusnya ada sensor parkir di bagian belakang. Kita masuk ke dalam. Kita lihat di bagian belakang ini dia ada kray elektrik ya untuk 325. Sama di sini di bagian sini ini ada armrest. Ini di belakang ini karena udah ada subwoofer jadi nggak bisa tembus. Seharusnya kalau yang standar ini kita bisa ambil sesuatu di bagasi lewat lubang yang ini. Sama di bagian joknya. Di 325 ini secara standarnya ini lebih kayak sofa ya, atau lebih tebal. Jadi memang kalau kita lihat antara 318 sama 325 ini joknya emang lebih bagus di 325 ini. Masih di bagian belakang. Jadi kalau di 325 ini selain lampu yang hidup otomatis di situasi tertentu, ada juga lampu baca yang aktivasinya itu via tombol. Nah, lampu ini. Jadi di kanan kirinya memang ada ini lampu yang aktivasinya via tombol. Walaupun lampu yang otomatis yang kayak di 318 itu tetap ada. Habis itu di bagian pintu juga, pintu penumpang belakang ada tweeter juga. Untuk di 318 ini nggak ada. Coba kita tes aktivasi kiri belakangnya. Masih fungsi nggak? Oh, masih fungsi. Di 325 secara standar udah ada armrest di bagian depan. Walaupun kalau di 318 kalau kita mau pasang ini gampang karena ini lumayan banyak yang jual, dan tapi harganya ya lumayan juga sih. Habis itu di sisi penumpang depan kanan kiri lah, di sisi driver ataupun di sisi penumpang depan itu udah ada airbag. Di samping ada juga yang di depan. Tapi untuk yang di pilar ini kami kurang tahu apakah untuk yang di non facelift ada atau enggak. Tapi yang jelas 4 buah airbag di samping, di depan, kanan dan kirinya. Untuk spion tengah untuk di 325 ini udah auto dimming. Kalau di 318 kayaknya cuma ada manualnya. Walaupun bisa kita gelapi tapi itu secara manual. Kalau ini emang udah auto. Walaupun memang kaca spionnya ini nggak tahu kenapa, karena sedikit berwarna jadi kayak nggak silau gitu, jadi nggak terlalu silau kalaupun ada di dim lampu dari belakang. Tapi kalau yang ada auto dimming ini ya udah lebih bagus lagi harusnya. Oh ya, untuk di bagian sini ini kalau di 325 ini ada lampunya, jadi selain kaca juga ada juga lampunya. Waktu kita buka dia nyala. Kalau untuk di 318 cuma kaca aja, nggak ada lampu ini. Untuk lampu baca berlaku juga di bagian penumpang depan, yang bisa lampunya itu aktivasinya via tombol. Ini lampu ini. Walaupun lampu utama yang autonya tetap ada. Ini KM-nya cukup rendah, masih 68.000. Lumayan ini harganya. Jadi waktu diambil nih mobilnya nggak terlalu sehat ya, tapi kok untuk sekarang emang udah nggak ada kendala lagi sih. Paling tinggal kerapian aja yang kurang, kayak ini emblem di setir nih perlu diganti, sama ya ini mungkin warnanya bisa disesuaikan sama warna karbon yang ada di sini. Tapi kok ini kan simple ya, detail-detail simple ya. Mungkin juga nanti stangnya ini bakalan diganti yang versi M3.
Tapi dari sekian banyak perbedaan di interior, menurut kami yang paling wah itu ya ada di bagian mesin, karena selain tenaganya luar biasa, memang bedanya dia 6 silinder dan karakteristik mesin M54 ini lebih halus dia. Jadi sekarang nih kami mau coba nyalain dulu mesinnya. Ini saya start dalam kondisi pintu kebuka ya. Ini kan mesin M54 6 silinder. Pastinya kalian penasaran konsumsi BBM-nya. Sekarang kita mau lihat berapa konsumsi BBM-nya. Tapi ini bukan saya yang pakai ya, karena kebetulan nih temen yang pakai. Kakinya lumayan apa kita bilang ya. Ya lumayan barbar lah untuk di mesin 6 silinder ya. Karena dia memang suka kecepatan. Jadi kalau hasilnya nanti terlalu besar, ya kalian nggak usah heran. Justru kalau hasilnya itu kecil, bisa dipertanyakan, mungkin keseringan bukan dia yang bawa. Oh ya, kami kelewatan menunya. Ini untuk 6 menu 6.0 ini bukan untuk real consumption ya. Ini untuk sisa BBM yang ada di dalam tangki. Di menu nomor 5 dia. Habis 21 dia balik lagi ke 0. 12,7 per 100 km. Berapa itu? 12,7 per 100 km. Sekitar 1:8 lah ya. Untuk pemakaian dalam kota dan mungkin kakinya yang sedikit kebun, lumayan lah untuk 6 silinder. Dapat 1:8. Oh ya, ini BBM yang dia pakai ini Pertamax ya. Jadi sekarang kita mau lihat di bagian mesin. Ini ada suara noise udara dari kipas yang manual ya. Jadi kipasnya ini dikoppel sama crankshaft. Jadi setiap kali mesin itu berputar, kipasnya juga berputar. Karena ini mesin besar dan terlalu padat gini. Jadi kipas itu difungsikan untuk sirkulasi udara yang secara terus menerus, supaya mesinnya ini nggak terlalu panas ya. Karena ini memang terlalu penuh tempatnya. Tapi didampingi juga sama kipas elektriknya. Jadi pada saat elektriknya berputar, ini putaran kipasnya ini lebih dari ini, lebih kencang dari ini. Jadi untuk suara-suara dari mesinnya ini jadi kayak ada noise udara selalu gitu, karena kipasnya itu selalu putar. Ini yang terlalu bising suara kipasnya. Untuk suara mesinnya sebenarnya sih lembut ya, getarannya pun kayak nggak ada kayak gitu. Jadi ini kipasnya yang ribut kali kayaknya, getaran dari si kipas. Habis itu karena kondisinya pun numpuk-numpuk kalau di M54 kayak ini. Kalau kalian mau beli itu, kalau ini bocor nih bahaya kali, apalagi punya riwayat kebocoran. Tapi ini kan sebelumnya kami udah cek kondisi matic, mesin segala macam. Untuk di KM 66.000 ini rembesan sedikit pun nggak ada nih untuk mobil ini. Sedikit pun nggak ada di bagian matic, bagian mesin rembesan nggak ada. Karena memang mesin ini terbilang bandel lah kalau dibandingkan sama mesin yang N42 dan N46. Tapi kelemahannya dari mobil ini itu di sensor camshaftnya, yang exhaust camshaft. Kan ada yang intake, ini bagian exhaust. Yang bagian exhaust ini lumayan sering bermasalah, tapi ini kami ganti pakai barang KW dari Shopee, nggak ada masalah. Berarti memang barang KW-nya bisa pakai, dan kalau nggak salah ada juga kami upload tuh, udah berapa bulan lah udah nggak ada masalah lagi. Jadi untuk masalah yang sering terjadi di BMW M54 itu di exhaust camshaft,
Sama kalau yang nggak disiplin bahan bakarnya itu di bagian filter, juga di bagian fuel valve yang ada di bawah situ. Jadi ada mekanisme untuk bukaan bahan bakar di bagian situ yang kombinasi sama intake manifold. Jadi kalau untuk bahan bakar yang nggak disiplin dia bisa terganggu karena mungkin di bagian filternya sumbat dan lain-lain. Habis itu di bagian air mas ini, buat kalian yang beli BMW tipe M54 ini kayak lebih sering bermasalah lah ya di bagian sini. Oke, sekian dari penampakan di BMW E46 tipe mesin M54. Mungkin detail-detailnya nanti akan kami upload di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Otomotif Net. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.